Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi kalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Dina Raufa. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Sosiologi dan saat ini sebagai pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Dan dalam video ini saya akan membahas mengenai isu pinjaman mahasiswa atau pinjaman pendidikan yang belakangan ini sering dibahas di negara kita, Indonesia. Nah, isu pendidikan ini sebenarnya cukup menarik karena isu student loan dalam bahasa Inggris ini tuh sebenarnya sistem yang sudah sangat dikenal dan bahkan populer di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Bahkan sistem pinjaman ini itu sebenarnya sangat populer dan banyak nih dari pelajar, mahasiswa yang sudah mengambil namanya pendidikan pinjaman pendidikan ini. Kemudian sebenarnya apa sih yang mau kita lihat dari sistem ini? Belakangan ini kan yang kita tahu bahwa beberapa universitas itu bahkan menyuruh mahasiswanya menyarankan dan bahkan menjadikan itu kewajiban untuk membuka pinjaman pada bank tertentu atau bahkan lembaga keuangan swasta untuk memenuhi biaya pendidikan mereka. Nah, ini sebenarnya dari masyarakat kita sendiri itu menerima reaksi yang tidak terlalu baik karena seperti yang kita tahu yang namanya pinjaman itu akan menghasilkan utang. Nah, pinjaman yang disediakan dalam sistem atau program pinjaman pendidikan ini itu kan dibuka oleh pihak lembaga swasta ya, dimana kita tahu pinjaman yang kita ambil dari lembaga swasta atau bank itu biasanya dia akan memiliki suku bunga yang cukup tinggi, dimana suku bunga tinggi ini tentunya tidak terlalu ramah gitu ya bagi mahasiswa ataupun nanti lulusan Indonesia, karena sebenarnya kita tahu bahkan saat ini untuk mencari pekerjaan dan juga lowongan pekerjaan sendiri itu sebenarnya sangatlah sulit. Sedangkan yang namanya pinjaman mahasiswa itu akan menjadi hutang setelah kelulusan nanti. Jadi sini kita akan melihat nih sebenarnya bagaimana sistem pinjaman ini berjalan dan apakah ini tuh sebenarnya applicable atau bisa diaplikasikan dalam sistem pendidikan Indonesia kita di tengah kondisi negara kita saat ini. Jadi langsung aja kita bahas apa itu student loan. Nah, student loan ini seperti yang tadi saya bilang terjemahkan secara langsung sebagai pinjaman mahasiswa atau pinjaman, bisa juga disebut pinjaman pendidikan, yaitu adalah suatu skema pembiayaan kuliah atau pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan swasta atau bank atau juga universitas itu sendiri kepada siswa ataupun mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Jadi pembiayaan ini bisa juga untuk membayarkan biaya kuliah atau kebutuhan biaya hidup dan kebutuhan akademis lainnya selama mereka menempuh pendidikan. Nah, sistem ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga sangat populer di negara-negara barat yang memiliki biaya pendidikan yang terbilang tinggi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia. Nah, secara umum sebenarnya student loan ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan akses lebih luas kepada pelajar-pelajar yang ingin menempuh pendidikan tinggi mereka tanpa harus memikirkan dana yang cukup besar itu di awal pendidikan mereka. Jadi dengan mengambil student loan mereka bisa menempuh pendidikan dan akan membayar pinjaman itu di akhir setelah kelulusan dan setelah mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan. Nah, student loan ini biasanya seperti yang tadi sudah disebutkan, ini disediakan oleh pemerintah, lembaga swasta, lembaga keuangan, atau bank swasta, dan juga universitasnya itu sendiri. Misalnya di Amerika Serikat, ini pemerintahnya menyediakan namanya pinjaman untuk mahasiswa yang memiliki suku bunga yang tetap atau lebih rendah nih biasanya daripada bank atau lembaga keuangan swasta. Dan juga biasanya persyaratan pembayaran mereka itu lebih fleksibel dibandingkan bank atau lembaga keuangan swasta. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, ternyata ada jenis-jenisnya nih dari student loan sendiri atau pinjaman mahasiswa. Nah, jenis ini bisa dilihat sebenarnya dari penyedia pinjamannya. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, pinjaman oleh pemerintah, itu di Amerika disebut juga sebagai federal loan atau pinjaman pemerintah. Biasanya memiliki suku bunga yang lebih tetap dan lebih rendah. Tetap ini maksudnya adalah dia itu tidak berubah-ubah dengan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, namun dia tetap dari awal waktu peminjaman hingga sampai akhir nanti. Kemudian yang kedua ada yang namanya private loan atau pinjaman swasta, di mana ini tuh diberikan oleh bank atau lembaga keuangan swasta lainnya dengan syarat dan suku bunga yang memang terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan federal loan. Dan biasanya suku bunganya ini juga tidak tetap ya, bisa dia
bisa juga dia berubah sesuai dengan kondisi keuangan negara pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Income Share Agreement atau ISA, di mana mahasiswa berjanji untuk membayar kembali sebagian dari membayar pinjaman ini dari pendapatan yang mereka dapat di masa depan nanti sebagai pengganti pinjaman tetap. Jadi ketika lulusan nanti sudah mendapatkan pekerjaan, kemudian penghasilan mereka diketahui, penghasilan yang masuk ke dalam rekening mereka itu akan secara otomatis dipotong sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Nah, kemudian dalam student loan ini ada yang namanya grace period atau masa tenggang. Masa tenggang ini bukan seperti yang kita ketahui untuk nomor telepon ya, tapi masa tenggang ini adalah waktu di mana pinjaman mahasiswa ini mahasiswa ini diberikan waktu untuk mencari pekerjaan sebelum pembayaran utang mereka dimulai. Jadi setelah lulus mereka akan diberikan masa tenggang yang bervariasi tergantung dari penyedia pinjamannya nanti, yaitu biasanya dari 6 bulan sampai 12 bulan, dimana dalam waktu masa tenggang ini mereka dapat mencari pekerjaan sesuai dengan lulusan mereka atau bahkan tidak. Tapi setelah mereka mendapat pekerjaan nanti kan akan dipotong. Nah, tapi dalam masa tenggang ini mereka tidak diharuskan untuk membayar pinjaman atau utang dari pinjaman pendidikan mereka. Tapi setelah masa tenggang ini berakhir, baik mereka mendapat pekerjaan atau tidak, cicilan pembayaran ini sudah harus mulai dibayarkan. Kemudian sistem ini pasti punya manfaatnya sendiri, yaitu dapat membuka akses bagi mereka yang tidak mempunyai biaya pendidikan di awal untuk itu bisa menempuh pendidikannya terlebih dahulu tanpa memikirkan biaya pendidikan yang cukup tinggi. Dan dengan mengambil student loan ini sebenarnya akan memberikan ruang untuk mahasiswa lebih fokus pada kegiatan perkuliahan atau pendidikannya, karena mereka tidak harus memikirkan biaya pendidikan selama masa perkuliahan, sehingga mereka dapat berfokus pada perkuliahan dan mendapatkan banyak prestasi mungkin dan banyak pengalaman yang kemudian nantinya bisa membantu mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, beberapa negara yang sudah menerapkan student loan ini dan bahkan menjadi suatu sistem yang populer itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada 3 ya, yaitu Amerika Serikat, dimana sebenarnya saking populernya pinjaman mahasiswa di negara ini itu hingga mencapai total triliunan dolar. Karena memang baik dari pemerintah, bank, lembaga keuangan swasta ini kan menyediakan berbagai skema pembayaran ya, sehingga memang akhirnya banyak orang yang menempuh pendidikan dengan menggunakan student loan ini, hingga akhirnya tercatat ada ratusan orang, ribuan orang, dan pinjaman ini mencapai triliunan dolar. Kemudian kalau di Inggris sendiri, pinjaman mahasiswa ini difasilitasi oleh suatu lembaga yang disebut dengan Student Loans Company atau SLC, di mana SLC ini menyediakan suku bunga yang relatif terjangkau bagi mahasiswa, dan juga pembayaran nanti didasarkan pada pendapatan lulusan ketika sudah bekerja. Sedangkan di Australia ini ada suatu sistem yang cukup menarik nih dari namanya, yaitu namanya Higher Education Loan Program atau disingkat HELP. Jadi HELP atau HELP, yang menunda pembayaran hingga lulusan mencapai tingkat penghasilan tertentu. Jadi meskipun lulusan telah mendapatkan pekerjaan, namun apabila pendapatannya itu belum sesuai dengan ketentuan untuk pembayaran, mereka belum diharuskan untuk melakukan cicilan dari pinjaman mereka. Namun ketika misalnya mereka sudah mencapai pendapatan tertentu yang memang sudah cukup untuk dipotong cicilan, itu baru mereka diharuskan untuk membayar cicilan. Nah, program itu sebenarnya lebih bisa dibilang lebih terlihat lebih bagus ya, karena mereka hanya menarik itu ketika pendapatan dari mahasiswa itu sudah memenuhi nilai tertentu, sehingga jumlah pemotongan ini tidak akan mempengaruhi biaya hidup atau pendapatan yang telah kita dapat.
Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya teknis dalam kita mengaplikasikan, kita mengajukan pinjaman mahasiswa ini di negara tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa proses ya dalam mengambil pinjaman ini, termasuk adanya proses pengajuan, persetujuan, pencairan, pembayaran, dan juga penentuan suku bunga dari pinjaman yang akan diambil ini. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu adanya pengajuan pinjaman atau application process, di mana mahasiswa yang ingin mendapatkan pinjaman harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada lembaga yang ingin dituju, lembaga yang menyediakan. Jadi mereka bisa mengajukan kepada pemerintah, mengajukan kepada bank atau lembaga keuangan atau universitas itu sendiri apabila universitas yang mereka tempuh itu menyediakan program pinjaman. Nah, pengajuan ini itu biasanya mengharuskan mereka menyerahkan beberapa data seperti formulir, di mana formulir ini biasanya berisi aplikasi pinjaman yang berisi yang ada informasi pribadi mereka, kemudian latar belakang dan jumlah kebutuhan dana untuk pendidikan mereka nantinya. Nah, kemudian ada penyerahan dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini pastinya akan diminta ya, yang biasanya berisi seperti kartu identitas mereka, kemudian surat penerimaan dari universitas yang menjadi tujuan mereka menempuh pendidikan, penghasilan orang tua mereka, dan juga dokumen-dokumen lainnya. Kemudian ada penilaian kelayakan. Nah, penilaian kelayakan ini biasanya pemberi pinjaman akan melakukan evaluasi pada kemampuan finansial calon peminjam. Evaluasi ini juga dilihat dari status pendidikan dan juga seringkali melihat rekam jejak kredit atau kalau di Amerika itu dikenal dengan credit score. Nah, credit score ini sebenarnya bisa dilihat oleh lembaga-lembaga keuangan dan oleh kita juga. Kita bisa mengetahui credit score kita itu apakah rendah atau apakah tinggi. Nah, kemudian setelah pengajuan ini akan ada yang namanya persetujuan dari kedua pihak dan juga kontrak pinjaman. Jika setelah disetujui oleh penyedia pinjaman dan oleh kita sebagai yang mengajukan pinjaman, mahasiswa akan menerima penawaran pinjaman. Nah, penawaran ini akan melibatkan yang pertama ada pembahasan prasyarat, di mana mahasiswa akan menerima informasi mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan, kemudian suku bunga dari pinjaman mereka, dan juga jadwal pembayaran, dan period grace atau masa tenggang seperti yang tadi sudah dibahas setelah kelulusan mereka nantinya. Jadi penawaran ini akan diberikan dan kemudian kita yang akan memilih kira-kira jumlah pinjaman dan suku bunga juga jadwal pembayaran yang kita inginkan itu seperti apa. Kemudian setelah sama-sama disetujui akan ada penandatanganan kontrak sebagai bentuk simbolis ya, persetujuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran di masa depannya. Kontrak ini akan mencantumkan syarat-syarat pinjaman, bunga, jadwal pembayaran, dan juga konsekuensi apabila ada keterlambatan pembayaran atau bahkan ketidakmampuan dan kegagalan pembayaran dari pihak mahasiswa terhadap penyedia pinjaman. Kemudian setelah kontrak ini disetujui, barulah dana pinjaman ini bisa dicairkan. Nah, pencairan dana ini ternyata ada pilihannya juga ini. Ada dua pilihan, apakah pencairan dana ini dibayarkan langsung kepada universitas tempat mereka menempuh pendidikan ataupun kepada mahasiswa terlebih dahulu. Nah, pembayaran langsung ke universitas ini biasanya disalurkan langsung oleh lembaga keuangan swasta atau lembaga penyedia pinjaman ini ke universitas tempat kita menempuh pendidikan. Kemudian yang kedua itu melalui mahasiswa, di mana dana-dana untuk biaya hidup atau kebutuhan lainnya biasanya ditransfer ke rekening mahasiswa secara langsung, sehingga mereka nih bisa mengelola keperluan akademik dan pribadi mereka secara langsung. Kemudian ada suku bunga dan akumulasi bunga. Nah, suku bunga ini sistemnya itu berbeda-beda tergantung pada program yang kita pilih. Nah, suku bunga ini akan mulai dihitung sejak pinjaman diterima. Untuk beberapa penyedia pinjaman itu suku bunga bisa tidak dikenakan selama masa kuliah atau disebut dengan subsidi bunga. Tetapi untuk pinjaman lainnya, bunga akan tetap terakumulasi selama masa studi. Jadi apabila kita menempuh pendidikan sarjana misalnya selama 4 tahun, ada program yang menghitung masa 4 tahun ini sebagai subsidi bunga, di mana tidak terakumulasi sebagai bunga. Namun ada juga program yang tetap menghitung bunga setiap bulannya selama masa studi kita.
Nah, jenis suku bunga ini sendiri pada sistem student loan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fixed rate atau suku bunga tetap. Nah, besaran suku bunga tetap ini maksudnya adalah jumlah bunga yang tidak berubah selama masa pinjaman. Jadi memang sejak awal pinjaman diterima sampai akhir nanti masa pembayaran telah lunas, itu bunganya tetap bisa 5% atau 7%. Kemudian ada juga yang namanya variable rate. Variable rate ini dimana suku bunga itu berubah-ubah setiap waktunya berdasarkan kondisi ekonomi. Hal ini disebut juga dengan suku bunga mengambang. Hal ini maksudnya adalah selama pinjaman diterima sehingga nanti masa pembayaran itu bunga akan berubah-ubah. Jadi tergantung pada kondisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi di negara itu sedang baik, mungkin suku bunganya bisa menurun sejumlah 2% atau menjadi 3%. Tapi apabila kondisi ekonomi di negara itu sedang buruk, bisa jadi suku bunganya itu meningkat menjadi 5%, 7%, seperti itu. Kemudian pembayaran pinjaman nantinya setelah masa tenggang berakhir, mahasiswa harus mulai membayarkan pinjaman. Nah, ternyata skema pembayaran itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ada beberapa skema pembayaran tergantung pada penyedia pinjaman. Yang pertama ada standard repayment. Nah, pembayaran yang dilakukan dalam sistem standar repayment ini itu dilakukan secara tetap setiap bulan selama periode tertentu. Nah, periode tertentu ini adalah periode yang sudah disetujui di awal, yaitu waktu pembayaran seperti bisa 10 tahun, 20 tahun tergantung seperti yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang kedua ada income driven repayment, di mana pembayaran itu disesuaikan dengan penghasilan lulusan di mana persentase tertentu dari pendapatan dipakai untuk membayar utang. Nah, ini akan disesuaikan nih dengan penghasilan dari sang lulusan sendiri. Jadi apabila penghasilan lulusan ini terbilang rendah, maka jumlah cicilannya juga akan lebih kecil karena persentasenya juga lebih kecil. Namun apabila jumlah penghasil dari lulusan ini lebih tinggi, maka cicilan yang diambil itu akan lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu ada graduated repayment atau disebut dengan pembayaran yang dimulai dengan jumlah kecil dan akan meningkat seiring waktu. Nah, ini sebenarnya sistem yang diambil dengan harapan bahwa lulusan ini akan mengalami kenaikan karir yang diiringi dengan kenaikan gaji setelah kelulusan nantinya. Jadi, maka karena adanya kenaikan gaji, maka jumlah cicilan juga akan meningkat seiring waktu. Nah, akhirnya dalam masa pembayaran ini ternyata ada juga nih program-program yang memberikan keringanan atau bahkan penghapusan utang, di mana di beberapa negara terdapat program keringanan atau penghapusan utang jika mahasiswa bekerja di bidang-bidang pekerjaan tertentu atau jika telah memenuhi syarat pembayaran selama beberapa dekade tergantung pada pembayaran berbasis pendapatan. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya apabila lulusan bekerja di bidang pekerjaan yang mungkin terbilang berjasa seperti dokter atau mungkin pada di bidang hukum seperti hakim dan jaksa atau bahkan guru, itu mungkin saja mereka lebih mungkin untuk mendapatkan keringanan atau bahkan penghapusan utang dari pinjaman yang telah mereka ambil. Nah, setelah kita melihat nih ya apa itu pengertian dari student loan dan juga teknis-teknis berjalannya pinjaman ini, selanjutnya kita akan lihat nih, kita akan cari tahu apa itu dampak-dampak dari program student loan ini. Karena meskipun program ini memberikan akses pendidikan yang lebih luas, ternyata ada juga dampak signifikan bagi mahasiswa yang terikat dengan pinjaman ini setelah lulus nanti. Nah, beberapa dampaknya yang pertama akan kita bahas adalah satu, yaitu beban utang yang cukup tinggi. Karena memang biaya pendidikan yang mahal dan meningkatnya jumlah pinjaman membuat banyak mahasiswa ini lulus justru dengan hutang yang cukup besar, yang bahkan bisa mencapai ratusan ribu dolar untuk satu orang. Nah, tingginya hutang ini pastinya menjadi suatu beban finansial yang serius bagi lulusan yang baru memasuki dunia kerja, di mana banyak dari mereka yang harus membayar cicilan selama beberapa dekade setelah lulus. Dan apabila mereka gagal melakukan pembayaran, ada beberapa efek samping nih. Yang pertama yaitu peningkatan suku bunga. Jadi ada juga program di mana apabila lulusan tidak dapat melakukan pembayaran sesuai jadwal, di pembayaran selanjutnya itu bunga yang ditetapkan akan lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian apabila ini terjadi, tentunya catatan kredit atau kredit skor yang sebelumnya telah saya sebutkan itu mereka akan mengalami catatan kredit yang buruk karena
apabila mereka memiliki pinjaman yang tidak dibayarkan secara tepat waktu atau bahkan hutang yang terus menumpuk, ini kredit skor mereka akan menurun. Nah, dampak dari kredit skor yang menurun ini ternyata cukup signifikan karena mereka itu menjadi tidak bisa mengakses pinjaman lain seperti hipotek atau pinjaman kartu kredit. Nah, ketidakmampuan pembayaran ini pastinya juga akan menyebabkan adanya tindakan hukum atau penagihan dari lembaga penyedia pinjaman tersebut. Nah, dengan tingginya hutang ini itu akan membuat seorang mahasiswa atau seorang lulusan ini tertunda pencapaian keuangan pribadinya. Sebagai manusia, makhluk individu, kita juga kan pasti punya pencapaian finansial yang ingin kita tuju, seperti memiliki rumah, investasi atau tabungan, dan juga membeli kendaraan atau memulai keluarga. Nah, untuk melakukan semua hal ini pastinya akan cukup sulit apabila kita masih memiliki hutang atau cicilan pinjaman yang cukup tinggi, karena jumlah pinjamannya juga sangat tinggi. Kemudian karena adanya hutang yang harus dibayar, kita juga menjadi terbatas untuk memilih karir, karena pada akhirnya kita hanya akan berfokus untuk mencari pekerjaan dengan bayaran atau penghasilan yang cukup tinggi. Padahal mungkin tidak semua orang berfokus pada hal ini. Ada juga orang yang ingin bekerja sesuai dengan passion, dengan minatnya, dengan ketertarikannya, namun harus terhalang karena mereka memiliki hutang dari pinjaman pendidikan tersebut. Nah, dari dampak-dampak dan juga teknis student loan yang sudah kita ketahui tadi, kita akan lihat nih sebenarnya bisa nggak sih sistem student loan ini diaplikasikan di negara kita. Ternyata sudah ada nih beberapa sistem pinjaman mahasiswa atau keringanan biaya pendidikan yang diterapkan. Namun memang masih terbilang baru dan belum sebesar atau sepopuler di negara-negara seperti Amerika Serikat. Ada beberapa institusi keuangan, baik pemerintah maupun swasta, yang telah mulai menyediakan fasilitas dengan tujuan memperluas akses pendidikan untuk di universitas mereka. Yang pertama yang banyak diketahui beberapa orang yaitu adanya program pinjaman mahasiswa oleh bank BUMN dan swasta. Jadi ternyata ada beberapa bank BUMN seperti Bank BRI dan juga Bank BNI dan juga bank swasta seperti BTN yang menyediakan pendidikan nih bagi mahasiswa. Program ini biasanya memberikan pinjaman yang bisa digunakan untuk membayar uang kuliah ataupun kebutuhan lainnya dengan suku bunga yang memang cukup kompetitif dan juga dengan masa pembayaran yang relatif panjang karena memang tujuannya adalah untuk pinjaman pendidikan. Selain itu ada juga pinjaman pendidikan yang diinisiasi atau dibuka oleh kampus sendiri. Nah, beberapa perguruan tinggi terutama universitas swasta biasanya bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk membuka fasilitas cicilan pinjaman kepada mahasiswa. Nah, cicilan ini memang tidak bisa dibilang sebagai pinjaman juga, namun memang memberikan keringanan dalam mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan mereka. Nah, beberapa universitas yang sudah menerapkan sistem ini yaitu ada BINUS University ataupun Universitas Indonesia. Jadi ini sebenarnya yang bisa kita analisis adalah melihat dampak dari penerapan sistem student loan di Amerika, kita bisa menilai bahwa sistem ini sebenarnya tidak cukup baik untuk diterapkan di Indonesia. Karena di Amerika sendiri itu peluang kerjanya memang lebih luas sehingga pembebanan pinjaman terhadap lulusan itu lebih mungkin. Sedangkan di Indonesia sendiri bahkan lowongan pekerjaan untuk lulusan sarjana itu tidak terlalu luas. Banyak justru pekerjaan-pekerjaan yang mengincar karyawan atau lulusan dengan pendidikan yang lebih rendah karena mereka itu juga akan meminta penghasilan atau gaji yang tentunya lebih rendah dibandingkan lulusan sarjana. Nah, hal ini tentu saja menjadi suatu sistem yang tidak ramah apabila mahasiswa atau lulusan ini memiliki hutang pendidikan setelah mereka lulus nanti. Kemudian di Indonesia sekarang ini masih banyak universitas di Indonesia yang menetapkan sistem pembayaran dengan uang kuliah tunggal dan juga program keringanan seperti program cicilan yang sebenarnya ini sudah cukup bagus, walaupun memang dengan sistem ini sebenarnya akses pendidikan itu memang lebih sempit dibandingkan dengan adanya sistem pinjaman mahasiswa atau student loan. Namun memang negara kita belum siap untuk menerapkan student loan karena sistem ekonomi kita juga belum mendukung sistem student loan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu membuka akses terhadap pendidikan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.